Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta, masih pada bab 2 listrik statis. Kali ini kita akan membahas mengenai medan listrik. Adapun kompetensi dasar masih sama pada bahasan sebelumnya. Anak-anak sekalian, pada bahasan sebelumnya, kalian sudah mengetahui beberapa contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika penggaris plastik bermuatan listrik didekatkan dengan sobekan kertas kecil, maka sebagian kertas akan tertarik. Ya, kita lihat di sini. Sobekan kertas dapat menempel pada penggaris bermuatan. Semakin jauh penggaris bermuatan terhadap sobekan kertas, maka semakin kecil pula gaya tariknya. Ini menandakan bahwa ada medan listrik di sekitar penggaris bermuatan. Contoh berikutnya yaitu styrofoam dapat menempel pada bulu kucing. Efek triboelektrik menyebabkan muatan elektrostatik menumpuk pada bulu kucing. Dari dua kejadian ini dapat kita definisikan untuk medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya Coulomb di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik, digunakan pengertian kuat medan. Medan listrik di sekitar benda bermuatan listrik dapat dilukiskan sebagai garis-garis gaya listrik. Perhatikan muatan positif berikut ini. Di sekitar muatan ini terdapat medan listrik. Bila ditanyakan berapa medan listrik di suatu titik terhadap muatan, kita ambil contoh misalkan di titik Q ini, ya. Di medan listrik, suatu titik bernilai positif. Nilainya kecil sekali sehingga tidak perlu kita tuliskan besarnya, tetapi titik ini bermuatan positif, ya. Maka sesuai dengan penjelasan gaya Coulomb, bila muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka gayanya akan tolak-menolak. Dalam medan listrik, kita tuliskan atau kita gambarkan dengan arah menjauh. Begitu juga dengan di titik yang lain, misalkan kita ambil di titik sebelah sini, maka ini positif, maka gayanya atau kita gambarkan arahnya medan listriknya menjauh. Ya. Di sini juga menjauh. Ya, kita perhatikan di sini. Di sini muatan positif, titik ini positif, maka menjauh. Ya, sehingga dapat disimpulkan arah garis gaya listrik muatan positif akan meninggalkan muatan. Begitu halnya dengan muatan negatif. Di sekitar muatan negatif terdapat medan listrik. Bila ditanyakan berapa medan listrik di suatu titik terhadap muatan, nah misalkan kita ambil lagi di sini. Titik Q ini tadi bernilai positif. Muatan negatif. Maka ya, arahnya akan menuju muatan. Ya, di titik sebelah sini, ini positif, ini negatif, maka juga akan menuju. Sehingga dapat disimpulkan, arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Ya, kita lihat perbedaan dari ini muatan positif dan muatan negatif. Ya, di sini ada gambaran medan listrik.
bisa kita tambahkan muatan. Pertama kita buat dulu misalkan negatif ya, negatif. Oke, kita cek. Kemudian bisa kita tambahkan. Nah, lihat di sini ya. Kemudian kita dapat mengatur kerapatannya. Nah, di sini misalkan berarti ini kurang rapat. Semakin ke sana berarti semakin rapat ya. Kita buat seperti ini. Ya. Di sini terlihat bahwa arah medannya menuju muatan negatif karena ini tadi adalah bermuatan negatif. Ya. Bagaimana bila kita tambahkan menjadi dua muatan? Lihat di sini. Ya, menuju muatan. Ini juga menuju muatan. Oke. Ya. Semakin rapat, semakin terlihat. Semakin rapat garis gaya listrik di sekitar benda bermuatan, maka semakin besar kuat medan listrik. Bagaimana bila kita ganti dengan muatan yang positif? Kita coba dengan muatan positif, kita reset dulu. Kemudian sifatnya kita ganti positif. Kita tambahkan ya. Terlihat bahwa arahnya keluar menjauhi muatan ya. Di sini keluar menjauhi muatan. Ini bila kita geser, diperkecil ya kerapatannya. Nah, ini kerapatannya diperbesar. Bila muatan positif, maka arahnya akan keluar menjauhi muatan. Ya, dapat kita gambarkan lagi seperti ini tadi. Bila muatan positif dengan muatan negatif, maka dari positif menuju ke negatif ya. Dari keluar kemudian masuk menuju negatif. Positif maka dia menjauh, keluar. Di sini juga akan keluar. Ya. Negatif juga dia akan masuk, akan menuju, di sini juga akan menuju. Kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik Q didekatkan dengan benda uji bermuatan Q yang berjarak R. Sehingga seperti tadi, penjelasan yang tadi, bila di sini muatan positif, kemudian ada benda uji bermuatan positif, maka arah medannya akan menjauhi muatan positif. Besar kuat medan listrik di titik benda uji tersebut adalah gaya listrik F yang ditimbulkan oleh benda bermuatan dibagi dengan muatan uji. Atau dapat kita tuliskan dengan persamaan matematis, E sama dengan F per Q. Pada bahasan sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa besarnya F adalah konstanta Coulomb dikalikan dengan kedua muatan dibagi jarak kuadrat antar kedua muatan. Karena di sini dibagi Q, maka masih kita bagi dengan Q. Sehingga Q-nya ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya, atau
besarnya kuat medan listrik, yaitu konstanta Coulomb dikali muatan dibagi dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Ya. Di sini keterangannya, E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, Q adalah muatan sumber, satuannya Coulomb, Q adalah muatan uji, satuannya Coulomb, R jarak dari benda bermuatan, di sini, dalam satuan meter, dan F adalah gaya listrik, N. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah muatan uji positif 25 kali 10 pangkat min 5 Coulomb diletakkan dalam sebuah medan listrik. Jika gaya yang bekerja di muatan uji tersebut yaitu 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji? Dapat kita tuliskan, diketahui dari soal gayanya 0,5 Newton, muatan ujinya positif 25 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Yang ditanyakan adalah berapa besar medan listrik. Ya, berapa besar medan listrik atau E-nya berapa. Sehingga dapat kita jawab menggunakan persamaan ini. E sama dengan F per Q. Ya, karena yang diketahui F dan Q. Sehingga kita masukkan ke sini, F-nya 0,5 Newton, Q-nya 25 kali 10 pangkat min 5 Coulomb, maka ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 per 25, hasilnya adalah 2000 Newton per Coulomb. Jadi besar medan listrik pada muatan uji tersebut adalah 2000 Newton per Coulomb. Contoh soal yang kedua. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan positif 10 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah, ya kita ketahui di sini konstanta Coulombnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dan 1 mikrocoulomb itu besarnya sama dengan 10 min 6 Coulomb. Sehingga dapat diketahui, berarti 10 mikrocoulomb itu sama dengan 10 kali 10 min 6 Coulomb. Jarak pisahnya 5 cm, sehingga dapat kita tuliskan itu 0,05 meter atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Tetapan Coulombnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan E pada titik A serta arahnya. Ya. Yang kita gunakan adalah persamaan ini. E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 10 kali 10 min 6 Coulomb, R-nya adalah 5 kali 10 min 2 kali 5 kali 10 min 2 ya, kuadrat ini. Sehingga dapatnya hasilnya ini kalau dihitung besarnya 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Arah medan listrik menjauhi muatan listrik, ya, atau menjauhi titik A. Ya mungkin lebih baik lagi bila kalian bisa menggambar jarak antar muatan dengan titik A. Ya. Contoh soal yang ketiga, jika dua buah titik bermuatan berjarak 4 meter masing-masing plus Q1 dan plus Q2. Berapa perbandingan antara muatan Q1 dan Q2 apabila medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 bernilai 0? Ya, yang ditanyakan adalah perbandingan antara muatan Q1 dan Q2.
Ya, baik, kita coba gambarkan di sini. Q1 dan Q2 berjarak 4 meter. Ya. Nah, kemudian diketahui di sini tadi medan listrik pada titik sini, kita anggap saja di sini titik A, yang berjarak 1 meter dari Q1, ya. Di sini. Berarti kalau di sini jaraknya 1 meter, titik A dengan Q2 itu berarti 3 meter, ya. Karena tadi antara Q1 dan Q2 itu berjarak 4 meter. Berarti kalau di sini diketahui jaraknya titik dengan muatan Q1 adalah 1 meter, berarti di sini sisanya adalah 3 meter. Ya. Perhatikan di sini, titik bernilai positif. Muatan Q2 positif, maka arahnya ya menjauh. Sini kita lihat kuat medannya ke sana, diarahkan. Kemudian di sini titik, di sini juga muatan positif, maka arahnya juga akan menjauh. Ya. Karena titik A memiliki medan listrik 0, di sini 0, maka E1 besarnya kuat medan di sini, ya, karena pengaruh muatan Q1 dikurang kuat medan 2 karena pengaruh muatan 2 ini sama dengan 0, atau E1 sama dengan E2. Ya, kita pakai persamaan ini, E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya. Bisa kita masukkan E1 sama dengan E2. Ya, ini E1, ini E2. Ya, kita pakai persamaan ini. Kita masukkan, ya. Karena konstantanya sama, maka bisa kita sederhanakan, ya, bisa kita coret di sini nilainya. Tinggal Q1 per R1 kuadrat. R1 adalah 1 meter. Ya, di sini. Kemudian Q2, ini Q2 per R kuadrat, ya. Antara Q2 dengan titik A ini adalah 3 meter. Maka kita tuliskan di sini 3 kuadrat. Sehingga dapat kita selesaikan Q2 ya sama dengan 9 Q1. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai medan listrik. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk dapat lebih memahami mengenai medan listrik.